Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ela Fahri. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, eh, dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan. Pada kali ini tugas saya adalah perbandingan politik pemerintahan antara Indonesia dan politik pemerintahan Inggris. Nah, yang biasanya dapat kita lihat dari berbagai aspek itu mulai dari sistem pemerintahan, hukum, dan ketatanegaraan. Banyak hal-hal yang saya pengen bahas tentunya di sini, dari sosial budaya dan juga bagaimana politik itu berjalan. Indonesia sendiri adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan yang presidensial serta otonomi daerah yang luas tentunya. Indonesia memiliki sistem pemerintahan berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, dan juga memiliki kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang paling tinggi tentunya, tapi tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kita ketahui untuk sistem pemerintahan Inggris, bahwanya kadang sistem pemerintahan ini disebut sebagai sistem pemerintahan yang konstitusional dengan kekuasaan negara tertinggi di tangan majelis parlemen tentunya. Dan juga sistem pemerintahan Inggris ini dapat juga disebut sebagai sistem pemerintahan. Nah, perbandingan hukum antara Indonesia dan Inggris dapat dilihat dari doktrin mitigasi dan juga asas etika terkait hukum perjanjian. Indonesia memiliki sistem hukum yang berdasarkan atas hukum perdata, sedangkan Inggris itu memiliki sistem hukum yang berdasarkan atas hukum common law, di mana perbedaan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris tersendiri dapat dilihat sebagai aspek mulai dari sistem politik, aspek dari hukum serta ketatanegaraannya. Nah, Indonesia ini saya memiliki sistem ketatanegaraan yang berdasarkan di atas Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan landasan konstitusional mengenai ke penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, Inggris ini menurut saya memiliki sistem ketatanegaraan yang berdasarkan undang-undang dan juga konvensi nasional. Dan perbandingan politik pemerintahan antara Indonesia dan Inggris tersendiri ada sangat kompleks ya tentunya, dalam memperlakukan pertimbangan lebih lanjut untuk menjelaskan perbedaan serta persamaan tentunya antara kedua negara tersebut. Selanjutnya mungkin saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan materi tentang perbandingan politik pemerintahan antara negara Indonesia dan juga negara Inggris. Sedikit materi yang mungkin kita bisa bahas bersama-sama. Ya, kita memasuki ke perbandingan politik pemerintahan antara Indonesia dan juga Inggris. Ya. Kita memasuki sistem pemerintahan atau pengertian sistem pemerintahan. Pada awalnya, sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara. Namun, di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat, ataupun juga sistem pemerintahan yang merugikan rakyat. Sistem pemerintahan ini mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah untuk menjadikannya statis.
Sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terikat atau terkait dan bersinambungan dalam suatu kesatuan dalam rangka suatu penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah pengertian sistem politik itu tersendiri. Sistem politik adalah suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Sistem politik adalah sebagai alat dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antar masyarakat yang berada dalam suatu masyarakat tertentu. Sistem politik juga berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan dapat dilaksanakannya pemerintah bersama dengan rakyatnya. Jadi, pada kesimpulannya, sistem politik itu sebuah interaksi yang membuat pengambilan kebijakan mengikat pada suatu wilayah tertentu untuk berfungsi merumuskan atau menetapkan pelaksanaan masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan bersama rakyat. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia, di mana berbeda dengan sistem politik tadi. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana Indonesia mengikuti sebuah alur periode politik. Indonesia sejak proklamasi ada 3 fase kepemimpinan politik yang bisa disebutkan. Yang pertama itu adalah Orde Lama, yang kedua ada sistem pemerintahan Orde Baru, dan yang ketiga ada fase kepemimpinan pasca Orde Baru. Terdapat 3 fase kepemimpinan politik Indonesia. Yang pertama ada Orde Lama, di mana Orde Lama adalah sebutan periode kepemimpinan politik Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Pada masa ini, negara Indonesia masih bayi istilahnya. Struktur politik dan pelaksanaan pemerintahan pun belum bisa dikatakan stabil. Pada periode inilah ada 2 tipe demokrasi yang ditetapkan, yaitu demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin. Yang kedua, ada fase kepemimpinan Orde Baru, di mana sistem pemerintahan Orde Baru memulai dengan munculnya dokumen super mewar, yaitu surat perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengondisikan negaranya yang kacau akibat peristiwa 30 Desember 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan sepenuhnya sistem politik Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai bidang keladi peristiwa 30 September. Secara formal, menjadi partai politik terlarang. Menyederhanakan partai politik dilakukan munculnya 3 parpol saja. Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan juga Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahannya yang dijalankan pada masa ini diklaim sebagai demokrasi Pancasila. Selanjutnya ada pasca Orde Baru, di mana pasca Orde Baru ini, periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 parpol muncul berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami 5 kali ganti presiden dan 4 kali pilpres. Sampai sekarang, pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan juga Pancasila. Di mana sistem politik Indonesia ini yang diterapkan oleh demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang juga sistem pemerintahan yang presidensial. Selanjutnya ada sistem politik Indonesia, di mana suatu kepemimpinan demokrasi atau demokratis sebagai dinamika kepemimpinan politik dan pemerintahan.
dimaksudkan sebagai interaksi atau sebagai hubungan berpengaruh atau kekuasaan di antara pemimpin dengan sesama dengan pengikutnya. Berdasarkan gaya atau cara penggunaan otoritas pemerintah negara yang berbengkelkan sistem pemerintah dan pemerintahan berlaku, dan untuk bertujuan merelasikan kehendaknya bersama publik. Berdasarkan proses regenerasi kepemimpinan politik Indonesia yang sudah berlangsung selama 4 tahap, yaitu Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Yang kedua, tahap kedua itu Soekarno dan kawan-kawan juga. Yang ketiga ada Gus Dur dan Megawati, SBY serta Amin Rais. Yang keempat adalah yang terakhir pasca baru ini, yaitu Jokowi. Kepemimpinan politik pemerintahan Indonesia dapat dipolakan menjadi 2 tipe, yaitu kepemimpinan tokoh besar dan kepemimpinan berjaringan. Dipercaya bahwa pembentukan polarisasi itu terkondisikan oleh kegagalan partai politik mengembangkan sistem kader pemimpin secara efektif, sehingga tanpa tokoh besar seperti Soekarno dan Soeharto, Indonesia mengalami krisis kepemimpinan serius, baik secara kuantitatif apalagi secara kualitatif. Namun, barulah jaringan kepemimpinan SBY yang berhasil menjadi efektif dan produktif, sementara jaringan kepemimpinan Jokowi adalah yang terhentam. Untuk lanjutan dari materi sebelumnya, pertama itu ada menyiapkan kepemimpinan dengan maksud ganda, di mana maksud ganda ini yaitu menyediakan kepemimpinan berjaringan dan tokoh besar dengan ketentuan memanfaatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, ada penentuan kader terbaik didasarkan kepada standar kualifikasi pemimpin efektif dan demokratis, yaitu integritas, kapabilitas, kevisian, serta kepahlawanan. Yang ketiga ada mempersiapkan pemimpin kuat yang berbasis sosial politik seluas mungkin berdasarkan spektrum sikap ideologis. Dan juga yang keempat itu ada menumbuhkan kepemimpinan pada politik dan pemerintah pembaharuan atau transformasional. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Inggris, di mana sistem pemerintahan Inggris ini menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Monarki yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan absolut. Pengertian pemimpin dalam sistem monarki ini dilakukan berdasarkan garis keturunan. Sebagai contoh, anak raja adalah anak mahkota yang kelak akan menurunkan atau menggantikan raja apabila lengser dari kekuasaannya. Belakangan ini, sistem monarki bergeser dari absolut ke konstitusional. Monarki konstitusional artinya kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Negara Inggris atau United Kingdom merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris atau Irlandia Utara, yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Inggris itu tersendiri. Kabinet merupakan menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet tersebut yang benar-benar melaksanakan roda pemerintahan. Anggota kabinet pada umumnya berasal dari House of the Commons. Perdana Menteri merupakan pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons tersendiri. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Terdapat oposisi yang dijalankan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Para pemimpin oposisi
membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet runtuh, partai oposisi menggantikan penyelenggaraan pemerintahan dan juga sistem pemerintahan negara Inggris atau United Kingdom itu tersendiri. Yang tadi kita udah membahas sistem pemerintahan Inggris, sekarang kita membahas sistem politik Inggris. Di mana sistem politik yang dianut oleh Inggris adalah demokrasi. Demokrasi yang suatu bentuk atau suatu pemerintah di mana seluruh rakyat atau seluruh sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Demokrasi merupakan suatu gagasan untuk pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak serta kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga Indonesia negaranya. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi, dan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam membanggakan kekuasaan secara konstitusional. Dan juga Inggris menganut sistem bipartai, di mana yang dapat dihiraukan sebagai dua partai di antara beberapa partai. Partai tersebut menempati dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran serta mempunyai posisi dominan. Pada sistem dua partai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai mengancam kebijakan adalah partai yang duduk dalam pemerintahan. Dengan pengertiannya bahwa peran ini bisa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Partai Buruh dan Partai Konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenal asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil juga menghiasi dunia masuk ke sistem politik Inggris. Seperti negara demokrasi lainnya, Inggris melakukan perilaku untuk memilih anggota legislatif. Dengan sistem dua partai yang dipakai, Inggris diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single member constituency atau sistem distrik, di mana dalam setiap tahun pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Pada 1980-an, sejumlah anggota partai bergulir memisahkan diri untuk membentuk suatu kelompok baru yang akhirnya bersatu dengan Partai Liberal untuk membentuk Partai Liberal Demokrat. Meski demikian, sistem pemilu Inggris Raya membuat pemilu berakhir pada satu partai yang berkuasa. Sistem ini dikenal dengan nama first past the post, atau pemenang setiap daerah pemilihan hanya mendapatkan suatu kursi di dalam parlemen itu sendiri. Pada kesimpulannya, jadi Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan, separation of the power. Ketiga cabang yakni legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang secara ideal formalisikan sebagai trias politika oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Untuk masa kerjanya yang lama ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada pemilihan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial, para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Inggris adalah parlementer. Dalam kepala pemerintahan Inggris memiliki pemeran yang terdiri dari House of the Lords and House of the Commons. Kepala negara Inggris merupakan raja atau ratu. Mohon maaf, saya tulis di sini jabatan sekarang di negara Inggris atau di negara United Kingdom ini saya dituliskan di situ negara
dengan Ratu Elizabeth ya. Dan ternyata Ratu Elizabeth itu sudah menutup usianya pada tahun lalu. Nah, lanjutkan di sini. Di Indonesia, kita memiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Pembagian kekuasaan kalau di Inggris antara raja atau ratu, parlemen, serta menteri, di mana raja ratu mengatur jabatan parlemen dan parlemen mengatur jabatan para menteri. Tetapi kalau di Indonesia, kita memiliki pembagian eksekutif, di mana di dalamnya ada presiden dan juga wakil presiden. Untuk legislatif, di mana di dalamnya ada DPR, MPR, dan juga DPD. Yang terakhir ada yudikatif, di mana di dalamnya itu ada MK, MA, dan juga KE. Pemerintahan Indonesia memiliki masa 5 tahun jabatan ya, kecuali hanya MK hanya 2 tahun. Sekian dari pemaparan materi oleh saya antara perbandingan politik pemerintahan negara Inggris dan juga negara Indonesia, atau negara Indonesia dan juga negara perbandingan dengan negara Inggris. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.